sebentar. Maaf mengganggu ya. Ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Gimana? Ah, Gini, kan saya kan baru 17 hari ya sini ya. Dari tanggal tanggal 3 tuh start kerja. Non ek apa ek mana? Singapura. Ek Singapura, oke. Ah, Lepas itu saya kan hari tanggal 3 tuh datang. Terus habis itu hari kedua dia macam komplain lah sama saya gitu kan. Heeh. Karena hari kedua itu saya waktu itu kan capek banget mbak. Udah lari ngejar anaknya sama emaknya tuh kan lambat jemput anaknya yang nomor 2. Jadi saya kecapean, saya terduduk. Saya duduk di kamar saya, tapi kamar saya kan tempat simpan baju tuh. Nah, lepas itu saya terduduk, saya pikir ya namanya hari pertama baik, kedua kan pasti saya pikir ya positive thinking ya mbak ya. Nah, dan lepas itu dia komplain ke agensi saya. Nah, dia ngomong lah yang saya nyuruh dia beli kebutuhan saya kayak sampo, sabun kayak gitu. Udah gitu saya kerjanya duduk lah, macem-macem lah mbak. Makanya saya bingung. Saya ngambil hatinya, tapi dia beranggapan saya malas. Maka setiap saya kerjain apapun, di mata dia salah. Jadi kayak sebenarnya rumahnya kecil, kamar 2, kamar mandi 2, kecil mbak. Tapi dia kalau misalnya di rumah nih, kalau kita kerjakan, dia selalu kayak mantau, kayak gitu. Gimana saya nggak tenang kerja macam itu. Asli orang mana sampean ini? Saya orang Medan aslinya, tapi sudah pindah ke Depok, mbak. Umur berapa sekarang? Umur 33. 33, oke. Berarti pertama Iya, kali ke Hong Kong ya? iya, pertama kali ke Hong Kong. Selamat datang di Hong Kong, inilah kerasnya negeri beton. Iya, Kenapa kok dulu memilih ke Hong Kong? ya karena pengen nyoba dari Singapura satu, kedua juga pengen cari yang lebih tinggi lagi gajinya sih mbak. Di Hong Kong, di Singapura berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, oke. Iya, Gini Mbak ya, ini sekarang masa adaptasi, ya nggak? Jadi iya, sampean harus iya. siap, karena sampean memilih ke Hong Kong, jadi sampean harus siap dengan kondisi-kondisi majikan yang sampean hadapi sekarang. Jadi paling tidak sampean harus nerimo, tetap rajin seperti biasanya bekerja. Kalaupun memang ada Iya, kesalahan yang sampean minta maaf, selama majikan tidak iya, memukul, selama majikan tidak mengintimidasi sampean, sampean masih iya. baik-baik saja. Tinggal sampean Oh, pandai-pandai untuk bisa beradaptasi. Karena kan sampean masih oh, 17 hari, kayak gitu ya. Jadi iya, 17 iya. hari itu waktu-waktu tersulit sampai 6 bulan hampir 1 tahun itu akan seperti ini. Bahkan sampai finish kontrak sampean akan seperti ini. Karena sampean baru merasakan kerja di Hong Kong. Kayak gitu loh. Oh, Jadi nanti kalau gitu ya sampean mbak ya. mampu bertahan sampai finish kontrak, majikan pasti akan nyuruh sampean untuk renew kontrak. Kalau sampean mau renew kontrak ya sampean tinggal ngomong loh. Keluhannya sampean itu kerja di situ Oh, apa? Kayak gitu kan ngomong, kayak gitu. oh gitu. Nah, saya juga bingungnya gini Mbak, KTP saya kan belum ada. Masa saya datang dari Indonesia, saya kan lewat PT di Jakarta. Sampai sekarang KTP saya belum ada. Sedangkan teman saya yang sama-sama berangkat sama saya baru tadi dia buat KTP. Itu gimana ya? Nggak apa-apa. Sekarang memang untuk pembuatan KTP apply itu kan memang agak sulit untuk masuknya kayak gitu loh. Jadi ya mungkin rezekinya temennya sampean itu waktu apply, waktu ada tempat untuk booking kayak gitu kan. Karena untuk bikin Oh, KTP itu nggak mudah. Jangankan sampean, teman-teman yang lain aja itu sampai nunggu 3-4 bulan baru dapat jadwal untuk pembuatan KTP kayak gitu. oh gitu ya Mbak ya. Nggak ada masalah selama Oh, sampean di Hong Kong ada majikan, ada visa, iya. ada kontrak kerja itu nggak ada masalah. Untuk Oh, sementara nggak ini apa-apa ya. masih sedikit crowded untuk pembuatan Hong Kong ID atau pergantian Hong Kong ID kayak gitu karena meludak.
Jadi orang ya karena kemarin itu ada COVID-19, jadi yang dari arah manapun itu kan nggak bisa masuk Hong Kong. Sekarang Iya, selepas Hong Kong berdamai dengan virus COVID-19, jadi iya, banyak yang iya. masuk, pendatang masuk kayak gitu kan. Jadi banyak yang apply untuk pembuatan Hong Kong ID kayak gitu. Jadi harap maklum aja. Jangan dibanding-bandingin, nggak ada mas, nggak apa-apa. Oh Mm-mm, gitu, ya mm-mm, saya juga kan karena jemput anak ke sekolah ya, mm-mm. saya juga kan deg-degan juga ini gimana sih kayak gitu dari kemarin mikirnya Mbak. Nggak apa-apa. Saya masa nggak ada pegangan permit kayak gitu kan. Mm-mm, 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 mm-mm. Nah, karena kata teman saya yang udah lama sini kerja, kok kamu nggak ada KTP langsung. Biasanya itu saya waktu datang itu langsung dapat, langsung bikin. Jadi medical, habis medical langsung buat dibawa ke immigration katanya. Jadi buat untuk itunya. Mm-mm. Zaman dulu sama zaman Ah, sekarang beda Mbak. Kalau kita nggak selalu up to date itu ya pasti dibanding-bandingkan tetap di masa-masa lalu kayak gitu loh. oh Kondisi-kondisi gitu sekarang ya. Hong Kong nggak sama seperti dulu kayak gitu. Oh, Pokoknya iya sampean ya. harus cari informasi yang up to date aja deh kayak gitu loh. Ya nggak, Mm-mm. biar sampean nggak kebanyakan resek di dalam otak sampean, itu biar sampean lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi kayak gitu loh. Karena ini adalah Iya. pilihan sampean, sampean udah ke Hongkong kan, jangan sampai belum sampean panen, belum finish 2 tahun sampai nyerah Eh, kayak gitu loh. Kan enggak emang sih, saya sayang. nggak mau. Makanya wes pokoknya niat engson aja. Medan itu kan biasanya keras toh, harus tahan banting juga Iya. toh kayak gitu. Kalau masalah majikan bla 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 bla, ya inilah masa adaptasi. Selamat datang di Hong Kong, masa-masa perkenalan kayak gitu ya. Jadi jangan Oh, terlalu oh. diambil hati, lebih ke introspeksi diri. Oh, ternyata Hong Kong itu seperti ini. Jangan dibanding-bandingkan dengan majikan Singapura kayak gitu ya. Sekarang yang ada di Iya. depan mata kita adalah Hong Kong. Sampai memilih ke Hong Kong karena gajinya lebih gede, otomatis Iya. pekerjaannya juga lebih ekstra kayak gitu ya. Jadi sampai harus Oh, mempersiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan terima gajinya doang, tapi perjuangannya juga. Kayak gitu ya. iya ya. Semangat, 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 semangat. Pokoknya niat engson Terus bismillah. Mbak, saya mau nanya ini, kan saya kan saya bingungnya sini masalah gaji ya. Saya kan waktu itu kan tanggal 23 ke sini datang ya. Udah, tapi kenapa pas saya di agensi ada satu lembar kertas per tanggal 3 saya gajian. Sedangkan tanggal 26 bulan 9 ini saya harus bayar utang saya ke PT Indonesia. Itu gimana ya Mbak ya? Saya pengen jadi bingung itu mikirinnya. Mbak, Padahal tunggakan utang itu harus bayar tanggal 26. sekarang gini, kalau jawaban ini harusnya kan waktu sampean tanda tangan di agent itu harusnya sampean tanya no, bukan ke saya no. Kalau saya Oh, menjelaskan itu kan kronologinya kan ini kan versi sampean. Saya nggak tahu versi iya. agent seperti apa, kayak gitu kan. Jadi lebih Oh, baik contoh sampean beli cabe. Oh cabe ini kok iya, mateng, oh ini kok mentah, oh kenapa kok di sana kok murah, iya. oh aku harus masak ini pakai cabe. Lah otomatis kan sampean tanyanya ke yang jualan cabe Ya kayak gitu loh. jualannya ya. Iya, Oh, bukan orang yang jual tahu. Kan nggak ada oh, sangkutannya, nggak ada hubungannya kayak gitu loh. Bukannya saya nggak ya, mau ya. jawab, tapi kan yang lebih jelasnya, yang lebih detailnya, ya tempat di mana yang menempatkan sampean itu untuk bertanya kayak gitu loh. Jadi sampean Oh, boleh tanya gitu ke ya. agent kayak gitu supaya Karena sampean gamblang. saya kan karena dulunya kayak kalau start kerja ya start gajinya di situ, makanya saya bingung. Saya juga tanya sama temen itu ya beda-beda gitu katanya, makanya saya nggak tahu kalau peraturan di sini kan beda gitu ya Mbak ya. Jangan banyak tanya teman, tersesat nanti Iya, sampean. iya ya. Sampean harus tanya yang bersangkutan kayak gitu loh. Oh gitu. Kalau urusannya ini masalah sampean bayar gaji dan total gajian, tanggal gajian, ya tanyanya sampean ke agent loh, Mbak. Sampean kasih Oh gitu tahu, ya. heeh, sampean kasih tahu. Ini aku bayar potong gajinya itu nanti tanggal berapa. Kayak gitu ya. Nah, Oh, jangan iya sampai aku wes kena Mbak. denda. Kayak gitu. Kan lebih Eh, gamblang, lebih jelas. Tanya sana sini iya ya sama orang Mbak. yang nggak
nggak nanganin sampean itu loh, malah sampean nanti Iya, kebanyakan iya, gosip. Daripada sampean iya, kebanyakan gosip, lebih baik sampean baca-baca iya, bahasa kayak gitu betul loh. Mbak. Iya, berapa lama di PT? Iya. Saya 7 bulan. 7 bulan ngapain aja? Kok nggak ngerti tentang aturan kerja di Hong Kong? Ya, kita itu kalau di PT itu cuman ya belajar fokus bahasa Kantonis? Kantonis pun gurunya nggak terlalu difokuskan karena PT itu dari dulu guru Kantonisnya nggak ada fokus ke Kantonis, Mbak. Hmm. Jadi kalau sudah X ya udah kayak misalnya dari X Taiwan ya bahasa basicnya ya Mandarin ya udah itu aja. Kalau Singapura Inggris gitu. Malah Tujuh, kita jadi asistennya di situ di PT, kita yang bekerja. ya sampean harusnya banyak tanya no tentang pengalaman-pengalaman pahit di Hong Kong itu bagaimana menghadapinya kayak gitu kan Iya supaya sih. Ah, persiapan. Sekarang ini kan sampean iya, sudah menjalani di sono iya, kan bingung toh sedikit bingung kan i- kalau terjadi iya, situasi dan kondisi yang seperti ini iya enggak buat pengalaman untuk yang lain-lainnya kayak iya, gitu jadi masih iya Mbak. masih ada kesempatan belajar di PT banyak bertanya kalau kita mengalami kendala kesulitan di Hong Kong tanyanya kemana ke siapa harus bagaimana kayak gitu ya teman boleh Oh bertanya gitu. tapi belum tentu teman kita itu memberi jawaban yang tepat kayak gitu loh karena ini urusannya Iya kan Mbak. proses kayak gitu loh ya enggak. Iya, iya ya Mbak. Oh, Mhm. ayo, ayo wes lah. Makasih ya Mbak ya Siap, sarannya ya. siap. Makasih Pokoknya semangat banyak. lo ya. Harus semangat lo ya. Makasih Oke, Mbak. siap. Yuk, makasih yuk. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Nih teman-teman ya. Ini telepon ada 10 kali. Pagi, siang, sore, malam. Tapi malam-malam baru bisa keangkat. Benar udah ngantuk sih, tapi kayaknya urgent banget ya karena miss call-nya sering banyak kali kayak gitu. Nah, di dalam WA-nya itu tertulis ya, siang Miss, ini saya deh. Lalalila. Miss, saya dapat nomor dari TikTok. Gini Miss, saya sudah kerja 17 hari di Hong Kong. Terus hari kedua dan kelima majikan saya komplain kerja saya ke agent and kata mem saya ke agensi kalau bulan depan saya tidak ada perubahan dalam kerja saya akan dipulangkan ke Indonesia dan tidak dibayarkan pesangon tiket pun saya harus beli sendiri. Menurut Miss, apa yang harus saya buat? Makasih. Saya telepon, terus mbaknya masih sibuk. Ya sudah, saya sabar. Karena kan ini penjabaran penjelasan cerita storynya seperti apa. Jadi kan makanya saya telepon. Terus karena masih sibuk, ya mbaknya telepon-telepon lagi. Akhirnya malam-malam nyari-nyari lagi. Terus ternyata ya seperti ini ya. Dari ex Singapura 2 tahun. Kaget menghadapi majikan Hong Kong. Tujuannya sih ingin dapat gaji yang lebih. Tapi nyatanya masih belum begitu siap. Bingung, takut nggak siap untuk dikomplain. Jadi ya intinya kita kalau masuk kerja ke Hong Kong itu untuk awal-awalnya ya nerima aja legowo. Dikomplain, dikasih tahu, diajari, nerima. Jadi biar majikan itu seneng kalau ngajari ke kita, kalau kita orangnya nerima. Kayak gitu loh. Tapi kalau datang terus kita diajari, aku loh pengalaman ngerti-ngerti kayak gitu, ya otomatis kan majikan unhappy lah kayak gitu ya. Oke, semangat aja untuk teman-teman. Aku ngantuk banget sebenarnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.